Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah klimatologi laut, Profesor Riza Juli Ratno Setiawan yang sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilham Sutopo dengan NIM 2145711 PN 17234. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu topik mengenai klimatologi laut dengan fokus topik adalah kelembaban udara. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu definisi dan asal-usulnya. Kelembaban udara secara definisi adalah jumlah uap air yang terkandung di atmosfer pada suatu waktu dan tempat tertentu. Uap air ini berasal dari proses penguapan air laut, sungai, danau, serta transpirasi dari tumbuhan. Kelembaban udara menjadi faktor utama yang menghubungkan siklus air dengan kondisi cuaca sehari-hari dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim, cuaca, dan ekosistem. Jenis-jenis kelembaban udara terdapat 3 jenis utama. Yang pertama adalah kelembaban absolut. Jumlah nyata uap air dalam 1 meter kubik udara biasanya diukur dalam gram. Lalu kelembaban relatif, di mana perbandingan antara jumlah uap air yang ada dengan maksimum yang dapat ditampung udara pada suhu tertentu dinyatakan dalam persen. Tinggi rendahnya RH mempengaruhi rasa lembab atau keringnya udara dan potensi terjadinya hujan. Kelembaban yang terakhir adalah kelembaban spesifik. Perbandingan massa uap air terhadap massa udara kering adalah definisi dari kelembaban spesifik. Sering digunakan dalam meteorologi dan penelitian atmosfer. Lalu yang ketiga adalah faktor-faktor penentu kelembaban udara. Yang pertama adalah suhu udara, di mana semakin tinggi suhu, semakin banyak uap air yang bisa ditampung udara. Lalu yang kedua adalah ketersediaan sumber air di permukaan. Area dekat laut, sungai, dan hutan memiliki kelembaban lebih tinggi karena sumber uap air lebih banyak. Angin mampu membawa uap air ke suatu wilayah atau mengurangi kelembabannya tergantung arah angin. Lalu yang terakhir adalah tekanan udara. Tekanan rendah membuat udara mudah jenuh oleh uap air, sehingga kelembaban terasa lebih tinggi. Lalu apa hubungannya antara kelembaban udara dengan cuaca? Kelembaban tinggi memudahkan terbentuknya awan dan kemungkinan hujan meningkat. Kelembaban rendah membuat udara kering, berpotensi memicu dehidrasi, kulit pecah-pecah, dan resiko kebakaran hutan. Informasi kelembaban udara sering digunakan dalam perakiraan cuaca karena berkaitan dengan pembentukan awan, kabut, dan presipitasi. Beberapa alat utama yang digunakan untuk mengukur kelembaban udara adalah hygrometer yang pertama, di mana hygrometer adalah alat khusus untuk mengukur kelembaban. Lalu ada psychrometer, yaitu alat yang menggunakan 2 termometer, kering dan basah, untuk menghitung kelembaban relatif. Lalu yang terakhir adalah sensor digital, di mana teknologi ini merupakan teknologi modern yang secara otomatis menampilkan data kelembaban pada stasiun cuaca. Lalu pentingnya kelembaban udara yang pertama adalah kenyamanan manusia. Kelembaban ideal sekitar 40-60%. Kelembaban yang terlalu tinggi menyebabkan rasa lingkungan menjadi gerah, sulit berkeringat, dan kelelahan, sedangkan terlalu rendah menyebabkan kulit pecah-pecah dan ketidaknyamanan saluran pernapasan. Untuk pertanian, kelembaban mempengaruhi pertumbuhan tanaman, seperti proses fotosintesis dan juga transpirasi. Kekeringan bisa mengganggu produksi pertanian. Ekosistem juga berpengaruh jika kelembapan tidak stabil. Yang pertama, dalam ekosistem, kelembaban menentukan keanekaragaman hayati. Hujan tropis yang kaya flora dan fauna memerlukan kelembaban tinggi, sementara gurun dengan kelembaban yang sangat rendah memiliki kehidupan yang terbatas. Lalu yang terakhir adalah industri. Kelembaban mempengaruhi penyimpanan produk seperti hasil panen, obat-obatan, dan elektronik. Contoh kasus di Indonesia dan dunia adalah Indonesia beriklim tropis, memiliki kelembaban relatif antara 70-90%, membuat udara terasa lembab bahkan saat tidak hujan. Di Gurun Sahara, kelembaban sangat rendah, biasanya di bawah 30%. Ini menyebabkan suhu siang hari sangat panas dan malam hari sangat dingin. Peran kelembaban dalam siklus air dan kehidupan adalah bagian integral dari siklus di bumi, yang berperan dalam pembentukan awan, hujan, dan menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Ia berpengaruh terhadap iklim global dan proses alami lain yang berhubungan dengan atmosfer. Kesimpulannya,
Kelembapan udara adalah faktor yang sangat penting yang tidak hanya berkaitan dengan perasaan lembab atau kering di udara, tetapi juga berperan besar dalam mengatur siklus air, terbentuknya cuaca dan iklim, serta proses kehidupan secara umum. Peran ini menunjukkan bahwa kelembapan adalah indikator vital yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, ekosistem, dan proses alami di bumi. Lalu yang terakhir adalah tentang kesadaran dan perlu pengukuran. Ketersediaan alat pengukur kelembapan udara yang sangat akurat dan modern memudahkan pemantauan kondisi atmosfer. Ini sangat penting untuk keperluan meteorologi, pertanian, kesehatan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.